Kenapa namanya babi? Gak tahu juga, mungkin ada historinya di balik cerita. Historinya itu yang kerja di sini mukanya kayak babi. Babi, 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 babi. Babi bisa Baim bicara. Weh. Woi, Amel apa kabar? alhamdulillah Kok baik. lemes sih dari tadi? Tuh. Emang diem aja suka. Masa? Sebenarnya orangnya tuh introvert apa ekstrovert? Eh Yang suka mendem atau enggak? tuh kalau misalkan sama orang baru tuh introvert gitu. Oh, Tapi kalau udah kenal lama baru mungkin ya baru berani keluar coba. aslinya. Iya. Oke, berarti kamu itu namanya Amel, umurnya berapa? Umur aku 18 tahun. Berarti kalau 18 itu kuliah semester 1, 2. Pas 3 SMA. Oh, 3 SMA. Ya 3 Oh iya SMA. ring bener 17 kelas 2 3. Oke. Kuliah mau di mana? Insya Allah sih pengennya di UGM ya. UGM. UGM itu berarti Universitas Gajah Mada itu di Jogja. Jogja. Maaf, maaf, maaf orang Jogja. UGM sama apa lagi sih yang terkenal coba apa aja? Eh, UI di UI, Jakarta, UGM, terus TB, ITB Bandung. Coba lagi, coba apalagi ya banyak sih ya kalau disebutin satu-satu. apa? UI kan udah tadi. Eh? Universitas di Penogoro, Semarang. Hah? Jogja apa paling bagus? Brawijaya Malang, UGM, ITB. Oh, ada IPB, Bogor. Itu pelajaran SMA. Kalau saya dulu, iya. Seru nih. Jadi pembahasan hari ini kan Amel tuh mirip banget sama Nika Ardila ya. Pertama kalinya kamu itu bisa ke expose gitu ya, viral banget. Itu siapa yang buat viral? Ada fotografer yang biasanya suka ada di daerah Duku Atas gitu. Namanya Kak Taufik gitu. Dia ngepost, dia Ya, ini. Oh, terus diupload lah di media sosial, terus sampai jadi rame banget kayak gini. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan. dan memang mirip banget sih. Itu viralnya cepet banget. Ya, baru 1 hari diupload langsung keesokan harinya rame gitu. Sebelumnya udah ada pernah belum yang bilang kamu itu mirip nih sama Nike Ardila gitu. Sering banget dari aku kelas 1 SMA. Oh itu udah mulai tuh ya. Karena kan kalau misalkan kecil sama gede itu perawakannya baru kelihatan pas SMA itu ya. Iya, bener banget. Itu ya. Iya, bener banget. Orang tua kamu sendiri juga bilang seperti itu tuh nggak? Ya, emang dari awal tuh orang tua aku dulu, keluarga yang ngomong bilang mirip sama almarhumah. Terus tiba-tiba mulai teman, lingkungan sekitar gitu-gitu. Kalau kamu sendiri ngelihatnya mirip atau nggak sama Nike Ardila? Kamunya. Aku nggak tahu ya kalau dari pandangan aku sendiri gimana gitu. Soalnya aku juga nggak bisa ngelihat gitu kalau dari pandangan aku. Jadi menurut pandangan orang lain ke akunya aja gimana gitu. Tapi merasa seneng nggak atau nggak bangga nggak disandingin dengan salah satu wah orang hebat di Indonesia. Senang banget karena sosok almarhumah ini kan mempunyai aura ini apa aura positifnya tersendiri gitu itu. Betul. Makanya aku seneng banget dan bangga banget gitu bisa Kak, didekin gitu. kalau kamu tahu kalau kamu sendiri gitu ya. Tahu nih ke Ardila sebelum kamu memang viral atau memang ketika setelah viral dan jawaban ini juga nggak ada benar nggak ada salah ya. Jadi jangan kayak nggak kok tahu ini nggak seharusnya kita tahu kok dengan seseorang yang sebelumnya kita nggak tahu ya. Jadi jangan takut. Kalau kamu sendiri tahu memang tahu nih ke Ardila sebelum kamu menjadi ini atau sekedar nama aja? Kalau misalkan aku tuh mulai cari tahu sosok almarhumah ini semenjak dibilang sama temen-temen sebelum rame banget kayak gini. Mm-mm. Jadi karena sering banyak yang bilang mirip, Mm-mm. akhirnya aku mulai searching gitu terus tahu kalau misalkan Mm-mm. sosok legendaris penyanyi yang berbakat, Hmm. Chris gitu-gitu. Sebenarnya kamu itu punya cita-cita apa? Aku punya 3 cita-cita. Apa tuh? Pengen jadi psikolog, Heeh. atlet berenang sama model. Oke, psikolog, atlet berenang itu bisa nyamain model. Oke.
Aman sih, tiga-tiga bisa diinin. Cuman kalau disuruh pilih salah satu, Kalau disuruh pilih salah satu, aku pilih psikolog. psikolog. Kenapa? Karena dari situ mungkin aku bisa bantu banyak orang yang emang membutuhkan banget sosok psikolog itu ya. Kenapa arahnya membantu banyak orang? Ini bisa diminum ya. Ini namanya Torabika Cappuccino. Kamu tahu ini apa? Terbuka cappuccino ya. Betul. Dan ini kalau misalnya udah minum, kayak tidur di mangkok. Enak, cobain makannya. Ini ya kesukaan saya yang dingin nih. Ini bukan iklan, tapi apa? Kopi. Oke, tadi yang dibilang itu, kenapa minumnya membantu orang? Apa? Kopi. Oke, tadi yang dibilang itu, kenapa minumnya membantu orang? Mungkin dulu aku punya problem yang aku pendem sendiri gitu. Dan rasanya kan kalau mendem tuh gak enak. Jadi kalau aku tuh pengen bikin orang tuh ngerasa kalau dia tuh gak sendiri gitu. Dia punya aku, punya banyak orang yang sayang sama dia gitu. Kamu sendiri tapi introvert. Iya. Kekurangan orang introvert itu apa? Kadang suka susah bergaul mungkin ya. Betul, kalau ada masalah, Kalau ada masalah tuh kebanyakan mendem. iya. Sebenarnya terlalu cerita juga nggak baik kok menurut saya ya. Harus di orang yang percaya banget ya, karena pendapat orang kita juga nggak tahu nih benar atau enggak. Nanti yang salah malah kita lakuin lagi, ngerti nggak pendapatnya atau nggak solusinya ya. Bener kok. Tapi ya di tengah-tengah juga sulit sih. Tadi punya adik ya? Iya punya. Adik berapa? Adik aku satu. Kakak? Satu. Bertiga berarti ya? Tadi orang tua ya, mama ya? Papa? Ada juga Di mana? di rumah. Oke, kerjanya apa boleh tahu? Karyawan swasta dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau kakak umur berapa? Kelahiran 98 tuh berapa ya? 20. 98 itu 26. Ya 23. 23, 26. Kamu kayaknya cocok jadi psikolog aja. Ingin. UI kenapa nggak UI? Pengen UGM di Jogja aja gitu biar belajar mandiri juga gitu. Mandarin. Mandarin kirain mandiri. Mandiri. Oke. Kalau Amel sendiri, kalau cita-cita kan udah ya. Kalau misalkan bayang-bayang aja, cita-cita terus tinggi loh. Jadi kalau misalnya saya tanya gitu ya, cita-cita kamu tuh kalau misalnya sebulan mau berpenghasilan berapa? Cita-cita terus tinggi loh. Dan itu kadang-kadang kebayang loh di umuran kamu itu. Iya, aku aja kebayang. Berapa? Belum tahu berapa. Yang Jangan. penting bisa ngebantu Jangan. orang tua dulu aja. Harus tinggi banget. Kira-kira berapa? Paling oke, paling di ini berapa? Gak tahu kalau aku sebut Ih. harganya berapa. Berapa coba? Cita-cita paling tinggi. Sebulan dapat? Dapat insya Allah 20. Nah gitu dong. Hebat. Insya Allah 20 benar. Pakai insya Allah depannya, kenapa? Saya tuh kadang-kadang juga dibilang, walaupun nggak pernah kita bilang apa gitu ya. Oh ini nih ya, Sultan nih, orang kaya nih ini. Jangan bilang enggak, bilangnya amin aja. Amin, aminin. Boleh bahas yang agak ini enggak? Takut ya? Enggak kok. Kemarin itu kan saya lihat di Irfan tuh ya. Ada bulian di kamu ya. Jadi saya juga sebenarnya kesel. Kenapa? Emangnya kenapa? Kalau misalkan kamu nggak bisa. Terus kamunya jangan jadi takut. Ngerti nggak? Jangan. Kalau misalkan sudah mau jadi sukses atau enggak orang yang ini. Jadi memang ada nih bosku. Jadi ditanya bisa nyanyi atau enggak ya. Terus kenapa emang? Kamu juga jangan jadi ke bawah itu. Janganlah. Karena harusnya kamu itu ya punya prinsip sendiri. Jangan ke bawah sama orang. Apalagi kalau misalkan udah seperti saya. Sedikit gerak disalahin. Sedikit gerak. Pokoknya orang nyari kesalahan terus. Gimana caranya kita itu ya banyak orang yang. Pasti akan banyak orang tidak suka ya. Dan menunggu kapan kita itu bisa keselewat lah. Keselimpet lah ya.
Kalau kamu ya harus kuat, apalagi sekarang sudah ada, bisa dibilang jalan itu kayak tiba-tiba ya, kok viral gitu ya, dan kamu mulai dikenal. Nah kalau kamu sendiri tuh melihat yang kemarin tuh seperti apa, boleh tanya aku? Jadi menurut aku ya pro dan kontra dari mereka atau tanggapan mereka tuh bisa jadi masukan buat aku gitu. Kayak mungkin aku punya kesalahan yang gak aku sadarin atau aku sadari gitu. Jadi tanggapan apa ya masukan buat aku gitu, introspeksi diri gitu. Penyemangat juga, Bener banget. motivasi, bener. Tapi jangan jadi loyo ya, jangan. Saya nggak suka. Kamu sebagai perempuan atau enggak, ya mungkin laki-laki juga misalnya digituin ya, harus maju karena ya orang-orang seperti itu yang tidak suka kita itu maju ya. Oke. Kemarin juga ada, saya lihat kamu itu ke rumahnya ibunya nih Kardila, betul? Dari pihak keluarganya yang ke Jakarta. Terus abis itu ketemu tapi ada suasana haru ya, itu gimana, ceritain, bisa ceritain? Boleh, jadi teman dari keluarga, dari pihak keluarga almarhumah ada yang ngekontak ke aku. Oh, terus? Terus akhirnya berawal dari video call dulu. Karena kan waktu itu posisinya lagi kayak gini juga takut untuk ketemu kan, gak enak, kasihan juga. Akhirnya dari pihak keluarga almarhumah ada urusan mau ke Jakarta, jadi kita sekalian silaturahmi. Hmm. Dari situ kita ketemu, mutusin buat ketemu, terus silaturahmi. Dan aku kaget banget gitu loh. Dan apa ya, karena baru pertama kali ketemu dan sebuah apa suatu kebanggaan bisa ketemu langsung dari keluarga, langsung apa, Dari ketemu keluarganya iya ketemu langsung keluarganya dan apa ya, itu, tapi nangis